kembali lagi bersama saya Anggi dalam The Talks Just Insight, No Gaslight. Oke, kali ini kita udah bersama keempat finalis kita, yaitu ada Aisyah dan Afis, Amira dan Santi yang udah terbagi di dalam dua tim yang akan melaksanakan segmen diskusi santai. Dan kali ini yang lebih spesial, kita nggak melakukan segmen di studio, tapi kita sedang berada di salah satu villa di Yogyakarta. Jadi, dalam segmen diskusi santai ini, aku akan memberikan kalian 3 statement. Dan setiap aku mengatakan satu statement, kalian boleh langsung tunjukin opini masing-masing tim, apakah setuju atau tidak setuju. Oke, statement yang pertama. Kalau masalah kecepatan, media sosial lebih unggul daripada media massa. Setuju! Setuju! Setuju banget. Sekarang kan kalau kita lihat informasi baru, yang pertama kita lihat itu ada di media sosial di malahan. Dan kadang-kadang tuh di media massa tuh malah belum muncul, tapi di Instagram atau di Twitter tuh berita malah udah bermunculan gitu loh. Nah, aku setuju banget sama Afis karena ini tuh nyambung sama teori division of innovation, di mana kejadian-kejadian atau berita-berita itu justru cepet banget nyebarnya di sosial media karena ada early adopters atau orang-orang yang kayak menyebarkan di lingkungan sekitarnya, dimana sekarang kan media sosial juga tiap orang kan bisa share, komen langsung ke akun-akun mereka dan lain sebagainya gitu. Kita juga setuju sih, soalnya kan kalau kalian tahu pas kemarin COVID-19 sempat ada juga kan mereka viral itu bukan lewat televisi maupun pemerintah gitu, tapi kayak langsung lewat sosial media dari Tiongkok yang namanya Weibo. Nah, dari sana itu tuh juga ada informasi soal kasus pertama, gejalanya, sampai cara pencegahannya itu kayak gimana. Nah, memang bisa dibilang media sosial itu tuh menjadi jalur tercepat untuk menyampaikan informasi ke publik, baik itu informasi yang belum akurat maupun informasi yang perlu kita verifikasi ulang. Nah, maka dari itu, sebagai pengguna media sosial, kita tuh harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Betul. Statement yang kedua. Di media sosial, semua orang bebas menyuarakan opini tanpa batasan. Setuju? Tidak setuju! Setuju, karena di media sosial itu semua orang itu memiliki hak yang sama untuk bersuara. Mau muda, mau tua, semuanya itu bisa berpendapat di sosial media tanpa harus menunggu diliput sama media massa. Bener banget Asa, dan kita tuh bisa pakai teori user identification nih buat ini, yang nyatain kalau audiens aktif menggunakan media sosial sesuai kebutuhan, mungkin buat ekspresi diri, buat hiburan, atau mungkin buat interaksi aja. Dan ini tuh bisa memenuhi kebutuhan psikologis dan sosialnya mereka. Jadi menurut kami sah-sah aja sih kalau mau berbagi opini selama nggak melanggar hukum dan merugikan orang lain. Tunggu dulu. Media sosial itu emang ngasih kita kebebasan untuk bersuara, tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan. Karena memang kebebasan itu harus ada tanggung jawabnya. Bener tuh Santi, kalau semua orang asal bisa tanpa mikirin dampaknya, bisa bahaya banget, bakal muncul hoax, ujaran kebencian, bahkan doxing yang muncul karena kebencian tersebut. Justru karena sekarang audiens itu aktif dan punya pengaruh yang besar, maka mereka tuh harus sadar bahwa setiap opini yang mereka keluarkan itu bisa berdampak luas. Makanya kebebasan itu perlu batasan minimal dari diri sendiri, biar kita tuh bisa membedakan antara menyuarakan opini sama memprovokasi orang. Statement yang ketiga. Soal akurasi, media massa lebih terpercaya daripada media sosial. Setuju! Setuju! Setuju banget! Meskipun sekarang itu media sosial penyebarannya lebih cepat nih, tapi soal akurasi pasti media massa tuh masih lebih unggul. Nah, itu bisa dijelaskan lewat teori gatekeeping, di mana menurut gatekeeping ini tuh media massa itu kan masih disaring, diverifikasi. Jadi kayak waktu muncul ke publik itu tuh udah tidak ada hoax lagi, beda sama media sosial di mana semua itu kan bisa sharing dan itu belum terjamin verifikasinya. Setuju juga dong. Dan kalau kita bandingin secara sistem, media massa itu kan punya penjaga ya, sedangkan media sosial itu lebih bebas. Nah, di media massa itu ada tanggung jawab editorial dan jurnalistik yang harus ditepati. Kalau salah, mereka bisa dituntut secara hukum ataupun kehilangan kredibilitas. Sedangkan di media sosial, satu akun anonim aja itu bisa bikin postingan viral tanpa tanggung jawab apa-apa. Nah, jadi walaupun kadang media sosial jadi sumber utama, kita juga tetap butuh media massa buat konfirmasi di mana akurasinya kita percaya.
Wow, ternyata para finalis kita di segmen diskusi santai itu emang keren-keren banget ya teman-teman. Apalagi kali ini kita tuh nggak lagi di studio, tapi kita lagi di villa di Yogyakarta yang pasti bawa suasana baru. Dan di dalam diskusi mereka itu sesuai banget sama The Talks. Yes, just inside and no gaslight. Oke teman-teman, jadi itu adalah keseruan finalis The Talks 2025. Dan ini adalah akhir dari episode kita hari ini. Jangan kemana-mana, tunggu skor mereka keluar, dan yang pasti vote mereka terus. And ya, saat ini aku Natalia Anggia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan The Talks, just inside, no gaslight. Bye bye.